Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin. Rekan mahasiswa sekalian, saya eh, akan ketengahkan pembahasan contoh soal di eh, bab diktat 3 ya, diktat 3. Eh, saya menggunakan video ini karena keterbatasan waktu di pertemuan tatap muka, terutama karena libur yang banyak pertama di bulan puasa, kemudian libur hari raya ya, kemudian jadwal kuliah yang berbenturan dengan ya, apa namanya jadwal kalian praktikum di UNLAM ya, kemudian setelah itu ada beberapa hari yang sekiranya jadwal kuliah beton satu itu kena hari libur nasional seperti libur Paskah kemarin, kemudian juga ada beberapa lain, sehingga kita memerlukan media ini untuk tetap bisa tersambung. Dan ya mungkin eh, kalau saja kalian menemukan kesulitan dalam mempelajari contoh soal, baik saya bagi dulu screen-nya, yaitu contoh soal 3.1. Ini tentukan momen nominal dari suatu balok dengan penampang seperti tampak pada gambar ini ya, gambar 3.7 dalam buku soal 3.1, di mana penampangnya lebar 250 milimeter atau 25 cm. Kemudian tingginya tinggi bersih atau D ya, sama dengan 570 milimeter. Ini D ini adalah tinggi dari serat paling atas, bagian paling atas ke pusat tulangan di bawah ini ya. Kemudian tulangan ini adalah 3 biji tulangan D25 atau deform, tulangan ulir ya. 25 mili diameternya, atau 25 mili itu 3 biji 25 mili sama dengan luas penampangnya 1472,6 milimeter persegi, luas penampang baja. Eh, Kemudian garis netralnya adalah yang hijau kekuningan ini. Lalu diagram regangan yang bawah ini ES atau epsilon ya, epsilon S, tarik regangan baja. Ini untuk daerah yang kena tarik, dan ini daerah yang kena tekan di diagram ini adalah epsilon J aksen. Ini terjadi pada beton. Kemudian tingginya dari garis netral adalah C. Adapun nilai nilai segitiga ini tegangan ya. Kalau ini adalah tegangan. Tegangan di sini adalah kuat tekan ya, kuat tekan yang dipunyai beton itu sebenarnya yang garis merah ini diagramnya ya. Kemudian disederhanakan bentuknya menjadi segi empat yang jingga ini, di mana lebar ke sini sama dengan 0,85 FC aksen. FC aksennya nanti berdasarkan soal ini ya 30 MPa.
itu tidak 100%. Kalau 100% dia di sini yang nih yang merah, yang yang gendut nih. Nah, ini 100%-nya. Kalau di sini cuma 0,85 atau 85% saja. Karena segi empat ini penyederhanaan dari bentuk cembung begini ya. Nah, dibikin sederhana sehingga dia berkurang ya 85% lah. Kemudian eh, tingginya juga tidak sepanjang C ini, walaupun garis lengkung merah ini sampai C, tapi cuma diambil sama 0,85 atau 85%-nya saja dari C itu nilai A. Sehingga luasan ini adalah nilai atas ini ya, lebar lebar atas sama dengan bawah dikalikan dengan tinggi. Atau 0,85 FC aksen dikali dengan A atau 0,85 C. Ini adalah luasan dari diagram yang warna jingga. Nah, nanti eh, kalau kekuatan desaknya atau ND ya, normal desaknya atau yang biru ini sama dengan luas diagram ini dikali nanti lebarnya berapa yang menyandang ini lebarnya. Dan lebarnya yang daerah desak yang dilakukan oleh beton, sedangkan NT ini ya tegangan baja kita tahu ya, mutu bajanya FY sama dengan 400 MPa, berarti nanti dikalikan dengan luas penampang baja. Nah, ini yang tadi ya. Baik, nanti kita akan lihat saja bagaimana pertemuannya. Kemudian dari soal ini yang ada tadi FC aksen atau mutu baja, mutu beton, kemudian mutu baja F yield itu 400 MPa, beton 30 MPa, kemudian luasannya sekian ya, D, kemudian D-nya sekian. Nah, nanti kita akan cari dulu C-nya berapa, A-nya berapa. Setelah data soal itu, kita rumuskan dengan pertama diketahui dulu ya, atau analisis data soal yang sudah diketahui. FC aksen sama dengan 30 MPa, FY sama 400 MPa, D atau lebar penampang baloknya itu 150, tinggi efektif atau D itu 570 mm, kemudian AS 3 biji D ya, tulangan deform atau tulangan ulir dari nilai diameter 25 atau 3 kali eh, 1/4 pi D kuadrat. Ini kan luas lingkarannya. Nah, tulangannya berbentuk lingkaran ya. Terus penampangnya berbentuk 3 kali 1/4 pi, pi 3,14 kali D-nya 625 hasilnya 1473,21. 1473. Kalau di sini 1472,6. Ya terdapat perbedaan sedikit saja ya. Dari 1472,6 dengan 1473. Sedikit saja, tidak sampai 1 mm persegi sehingga kita bisa abaikan ya. Ini kalau kita hitung dengan manual, sedangkan angka ini angka yang ada di tabel ya, di tabel baja. Yang ini misalnya saja kita pada saat ujian atau saat di lapangan kita nggak kebawa tabel baja, berarti kita bisa hitung manual ya dengan luas lingkaran. Tabel baja yang tabel A4 ya, nah, ini dapat angka sekian, hasilnya dianggap sama. Nah, ini tabel A4 nanti bisa dilihat di lampiran appendix ya. A4 itu penampang apa saja, jumlah penampangnya berapa, ada 3 nih, kemudian diameternya berapa, 25, jumlahnya 3 didapat luasannya 1472,6 milimeter persegi satuannya. Kemudian setelah ini analisis data soal, yaitu yang kedua, balok tegangan tekan ekivalen.
kemudian itu tadi ya nilai A yang ini yang A ya, kemudian ini nilai lebar lebar apa namanya diagram kan ini ya atau diagram desak D ini desak. Eh, Lebarnya atau yang tinggi ini 0,85 kali FC aksen. FC aksennya masukkan berapa tadi ya? Belum nanti dulu. Kemudian hmm, mencari nilai A dulu yang ini ya. Atau tinggi blok tekan ekuivalen maksudnya yang sudah disesuaikan ya. Harusnya C ini, tapi A ini 85% dari C. Nah, dengan menggunakan anggapan bahwa tulangan baja tarik telah mencapai tegangan luluh atau FY, kemudian harus diperiksa sebagai berikut. A sama dengan rumusnya ini, sama dengan AS dikali FY dibagi 0,85 FC aksen dikali B. Maksudnya AS kali FY ini milik yang tekan ini ya, AS kali FY NT. Kemudian ND ini sama dengan lebar tegangan ini yang dikalikan dengan luasan tegangan ini dikalikan dengan lebar apa namanya betonnya ya. Nah, lebarnya luasan ini dulu luasan diagram ini sama dengan ini 0,85 F Jackson kali 0,85 C kemudian kali lebar. Lebar itu adalah AB. Nah, maksudnya eh, kalimat ini ya, maksudnya kekuatan tekan sama dengan kekuatan tarik terjadi bersamaan gitu ya. Nah, jadi berapa tekannya berarti segitu tariknya. Nah, sehingga nilai A dapat dicari. Nah, S kali FY ini kekuatan tekan, kemudian ND sama dengan 0,85 kali FC aksen kali B kali A. Ya, A kali ini 0,85 FC ini dikali B. B itu yang lebar ini tadi, lebar balok tadi. Nah, ini sama dengan ND. NT sama dengan ND. Sehingga nilai A dapat dicari. Oh, kita masukkan atau dihafal rumusnya saja lah kalau susah memahaminya. A sama dengan AS kali FY per 0,85 kali FY aksen kali B. AS sama dengan ini data dari soal ya atau dari tabel. 1472,6 dikali lebar balok 400 dibagi 0,85 kali FC aksen 30 MPa dan B lebarnya 250. Ingat ya, ini dalam FY dalam MPa, FC aksen dalam MPa, B dalam milimeter, AS dalam milimeter pangkat 2. Sehingga A didapatkan 92,4 milimeter hasil dari operasi ini tadi. Lalu nilai A adalah kedalaman blok tegangan yang harus terjadi apabila dikehendaki keseimbangan gaya. Nah, tadi ya keseimbangan gaya desak sama dengan gaya tekan, gaya tarik. Nah, gaya arah horizontal dalam arah horizontal. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Terus nilai lebar blok diagram. Lebar blok diagram atau dalam gambar di atas ditandai dengan panah jingga yang ini ya. Adalah 0,85 FC aksen. Ini benar ya. 0,85 FC aksen. Ini berarti nilai yang diambil adalah 80% dari FC aksen aktual. Nilai ini adalah harga konversi dari bentuk aktual diagram yang lengkung hasil didapat oleh hasil uji lab ya. Uji lab menunjukkan nilai yang lengkung tadi, yang merah tadi
ini hasil lab, terus disederhanakan jadi jingga itu. Disederhanakan menjadi segi empat. Kemudian nilai kuat desak atau ND. ND sama dengan luas diagram desak kan dikali dengan lebar balok yang menjadi wilayah terdesak. ND ya, kekuatan desak ya. N itu garis apa, kekuatan normal bekerja di garis normal atau searah dengan sumbu balok. Luas diagram desak yaitu nilai A. Nah, ini ya tinggi kali lebar atau 0,85 C dikali 0,85 FC aksen. Lalu dikalikan dengan lebar balok tadi sudah ya. Lebar baloknya tadi adalah 250. Hmm. Luas diagram mendesak yaitu A dikali 0,85 FC aksen kali lebar wilayah terdesak adalah B. B balok. A nilainya tadi didapatkan 9240 yang ini tadi ya. Nih. Lalu 0,85 konstanta ya. Lalu kali FC aksen 30 MPa kekuatan beton ya, kekuatan tekan beton. Dikali B, B-nya 250 mm. Sama dengan titik-titik di mana MPa itu sama dengan Newton per milimeter persegi. Nah, hasil kali dari ini tadi semua sama dengan 589.040 Newton. Lalu nilai kuat tarik atau NT, NT sama dengan kuat tarik atau NT sama dengan AS atau luas penampang steel atau baja tulangan dikali dengan kekuatan tarik baja FY, yield ya. AS tadi dari tabel didapatkan 1472,6 mm persegi dikali FY-nya 400 MPa. Hasil kalinya 5.809 eh, 40 Newton. Nah, ternyata benar anggapannya ND sama dengan NT berarti sudah imbang. Lalu kalau imbang gimana? Kalau imbang berarti ada yang salah di dalam perhitungan yang tadi ya, yang menentukan A. Nah, seterusnya. Kemudian lengan momen atau Z lengan momen itu jarak dari ini NT ke ND. Sekali lagi, jarak dari pusat desak atau tekan ke tarik. Nah, jaraknya ini adalah lengan momen. Di mana A tadi kita sudah tahu ya. A sudah tahu, berarti ya kalau ini di pusatnya, ini sama dengan A per 2, ke sini juga A per 2. Lalu kalau eh, dari sini tadi ya, dari pusat pusat tulangan ke serat teratas itu sama dengan D kan. Nah ini sama dengan D. Berarti jarak dari biru atas ini ke biru bawah sama dengan D sini dikurangi ini setengah dari jingga. Setengah dari jingga sama dengan A per 2. Nah, berarti nilai Z sama dengan D dikurangi A per 2. D-nya 570 data soal. A itu perhitungan tadi 92,40 yang ini. Terus dibagi 2. Hasilnya 523,8 mm.
saja atau pangkat satu. Terus momen nominal atau MN. Menghitung momen nominal atau MN berdasarkan pada gaya desak beton. MN sama dengan ND kali Z. ND tadi 589, eh 589.050 Newton. Z-nya sama dengan 523,8. Dari perhitungan ini tadi ya. Ini Z. ND dari ini. Nih, lepasin. Hasil kalinya, ND kali Z sama dengan 308.548.390 Newton meter, atau Newtonnya kita jadikan kilonewton, berarti bagi 1000, 308.544 Newton, Newton milimeternya. Nah, milimeternya kita rubah jadi apa namanya, jadi meter, bagi lagi 1000. Sehingga yang ini menjadi 3.308,54 kilonewton meter. Ini dibagi sejuta ya. Ini nilai momen nominal. Momen nominal sama dengan ND kali Z atau NT kali Z. Karena ND sama dengan NT, sama saja. Nah, sama ya. 308,4, 308,54. Lalu pengecekan. Perhitungan di atas berdasarkan pada asumsi bahwa tuangan baja telah mencapai regangan dulu, berarti juga tegangan lubuknya sebelum beton mencapai regangan batas maksimum 0,003. Asumsi tersebut kemudian diperiksa kebenarannya. Yang pertama, menentukan letak garis netral. Garis netral tadi yang warna hijau ke kuningan tadi ya, ini. Baik, kita akan menentukan di mana posisinya. Hmm, ini. Ya, sama dengan beta 1 dikali dengan C. Untuk FC aksen sama dengan 30 MPa, maka beta 1 sama dengan 0,85. Ini berdasarkan SKN SNI. eh, Nilai beta 1 diambil 0,85 untuk FC aksen kurang dari 30 MPa. Kalau kurang daripada itu, berkurang 0,008 untuk setiap kenaikan 1 MPa kuat beton. Ini syaratnya kurang tadi ya. Kalau misalnya lebih daripada 31, 35, berarti eh, nilai 0,85 ini dikurangi 0,008 kali selisih kenaikannya. Kalau misalnya 35, berarti 35 kurang 35 selisihnya. 5 kali 0,008. Itu nilai pengurangan dari 0,85. Berkurang terus sampai paling kurang 0,65. Habis ini nggak dikurangi lagi. Nah, karena tadi kita ambil 0,85 untuk nilai B1, A sama dengan beta 1 dikali C, dan beta satunya nilai 0,85, berarti A sama dengan 0,85 C. Sehingga C sama dengan ya A dibagi dengan 0,85, atau C sama dengan A dibagi 0,85, di mana A tadi hasil hitungan sebelumnya 92,4 dan 0,85 nilai eh, tetapan tadi ya yang ini.
92,4 dibagi 0,85 dapatnya 108,7 milimeter nilai C. Nilai ini ya jarak eh, garis netral. Sebentar dulu. Ya, benar. Lalu regangan baja. Dengan menggunakan segitiga sebangun pada diagram, cari regangan yang terjadi dalam tulangan baja tarik apabila regangan beton mencapai 0,003. Nah, ini tadi gambar B tadi ya. Ini diagram regangan. Terus EC aksen, epsilon C aksen pada beton ya. Di mana tekan terjadi. Kalau ini tarik terjadi, ya regangan S atau steel. Epsilon S. Nah, tegangannya diagramnya seperti ini dari garis netral di sini ke C. Kemudian dari pusat apa tadi? Dari serat atas ke bawah bukan ke pusat tegangan apa? Pulangan ya, pulangan baja itu jaraknya sebesar D. Kalau ini C, ini D berarti jarak dari apa nih? Garis netral ke pusat baja tulangan sama dengan D dikurangi C. Nah ini D dikurangi C. Pegangan ini pada beton maksimum itu tegangan yang diizinkan hanya boleh terjadi sampai 0,003, artinya dibatasi segini ya. Maka berapakah yang di bajanya? Nah, karena ini sebangun, maka kita coba tinggi per lebar ya. Yang di atas itu harus sama dengan tinggi per lebar di segitiga sebangun bagian bawah. Itu sih. Atau C per 0,003 itu harus sama dengan D dikurang C per regangan baja atau epsilon S. Atau dibalik ya, lebarnya dibagi tingginya atau yang ini ya 0,003 dibagi dengan C tingginya ini harus sama dengan regangan S, epsilon S dibagi tingginya D dikurang C. Nah ini dulu ya penjelasan rumusnya. Kemudian berarti ES saja di dikurang C ini pindah ke sana ya. Pindah ke sana yang asalnya per dia jadi ya, yang asalnya apa namanya penyebut jadi pembilang atau per jadi kali. ES sama dengan 0,003 kali di min C per C. 0,003 per C dikali di min C. Nah, berarti epsilon S dapat kita cari ya. 0,003 sudah ketetapan tadi ya untuk peregangan beton. Per C tadi perhitungan di atas 108,7 mm. Lalu D min C, D-nya tadi kita dapat 570 ya. Satu soal, C-nya tadi dari perhitungan 106,7. Hasilnya sama dengan 0,0127 milimeter per milimeter. Kan bisa dicoret? Ya, bisa sih. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa regangan itu terjadi sebesar 0,0127 milimeter setiap eh, milimeter baja. Regangannya sekian.
Setiap 1 mm baja terjadi regangan 0,0127 mm. Jadi jangan dihapus ini ya. Lalu regangan luluh baja atau epsilon G dapat ditentukan berdasarkan hukum Hooke, di mana bunyinya adalah nilai elastisitas ya, ES sama dengan FY, F yield ya, dibagi dengan epsilon Y, tegangan dibagi regangan ya, tegangan baja dibagi regangan baja. Atau dibalik, kalau ininya saja yang dicari, epsilon Y sama dengan dibalik FY dibagi elastisitas Y atau S steel baja. FY dari soal 400 MPa, kemudian elastisitas baja itu nilainya 200.000. Ingat ya, baja tulangan yang kita pakai eh, dalam perhitungan kita hargai bernilai 200.000 MPa. 400 dibagi 200.000 sama dengan 0,002 milimeter per milimeter. Atau perbedaan baja terjadi sebesar 0,002 milimeter setiap milimeter panjang baja. Hasil tersebut menunjukkan nilai regangan tulangan baja atau epsilon S pada saat FY atau tegangan baja mencapai nilai 400 MPa sebagaimana soalnya. Karena epsilon S atau regangan yang timbul pada baja tulangan adalah ini tadi ya, 0,0127 ini regangan. Dan nilai ini lebih besar daripada regangan luluhnya. Regangan luluhnya cuma 0,0020 tadi. Nah ini tadi. Maka baja tulangan mencapai tegangan luluh sebelum beton mencapai regangan maksimum 0,003. Dan berarti asumsi yang digunakan pada awal analisis adalah benar. Bahwa tegangan yang terjadi pada baja tulangan tarik sama dengan tegangan luluh baja. Tegangan FY tegangan baja, epsilon S adalah regangan yang timbul pada baja tulangan, regangan luluh baja adalah epsilon Y. eh, Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa penjelasan untuk contoh soal 3.1 atau di mana di bab 3 ya. Bab 3 di buku acuan atau di hmm, diktat 5 contoh soal 1 kayaknya. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di ruang kelas maupun di media ini boleh juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Dan berjumpa lagi di lain kesempatan dalam dalam kebaikan dan iman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.